selaku pembicara, jadi kita sambil menunggu ya. Jadi teman-teman, kita nanti akan dihadirkan oleh pembicara kita yang luar biasa, yaitu Kak Gesta Fauzia Nurbiansah, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Turki 2018-2019, yang akan membawakan materi semangat pemuda meraih beasiswa, membahas bagaimana peran pemuda dalam kemajuan bangsa, tips mendapatkan beasiswa luar negeri, dan sharing pengalaman dari Kak Gesta sendiri pastinya. Nah, sungguh luar biasa pembicara kita ini. Tujuannya untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman untuk berani merancang resolusi hidup, akan lebih meningkatkan potensi dan karyanya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi sambil nunggu Kak Desta, kita bisa lihat video tadi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Mirza Lubis selaku pelayan dari Rumah Quran Nur Hidayah. Sahabat sekalian, sampai detik ini jumlah santriwati di Rumah Quran Nur Hidayah mencapai 645 santriwati penghafal Al-Quran. Namun dari awal kami masih terkendala karena pembelajaran masih secara online. Maka dari itu kami mengajak sahabat sekalian untuk bersama-sama membangun rumah untuk para penghafal Al-Quran. Di lahan inilah insya Allah akan dibangun Rumah Quran Nur Hidayah, dan mohon doanya untuk sahabat sekalian agar proses pembangunannya segera terlaksana dan bisa memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Mirza Lubis selaku pelayan dari Rumah Quran Nur Hidayah. Sahabat sekalian, sampai detik ini jumlah santriwati di Rumah Quran Nur Hidayah mencapai 645 santriwati penghafal Al-Quran. Namun dari awal kami masih terkendala karena pembelajaran masih secara online. Maka dari itu kami mengajak sahabat sekalian untuk bersama-sama membangun rumah untuk para penghafal Al-Quran. Di lahan inilah insya Allah akan dibangun Rumah Quran Nur Hidayah, dan mohon doanya untuk sahabat sekalian agar proses pembangunannya segera terlaksana dan bisa memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, karena pembicara kita sudah datang, yaitu Kak Gista. Selamat datang Kak Gista. Jadi webinar sore hari ini akan saya mulai acaranya. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kak Tirta selaku founder Tirta Foundation, tetapi kali ini ada halangan sehingga tidak bisa mengikuti webinar pada sore hari ini. Yang terhormat Kak Gista Fauzia Nurbainsa selaku pembicara dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan berkah sehingga kita dapat bertemu dalam acara webinar dengan tema webinar resolusi awal tahun bersama ahlinya yang diadakan dalam rangka Milet Tirta Foundation yang ketiga 6 Januari 2018-2021 dan upaya pembangunan wakaf rumah Quran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator yang akan membantu berjalannya webinar pada sore ini. Saya Yohana Kristiani dari Tirta Foundation Surabaya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada sore ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, dilanjut dengan pengenalan pembicara atau pembacaan CV. Ketiga, pemberian materi. Keempat, sesi tanya jawab, dan kelima, penutup. Baik teman-teman, sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita sore ini, yaitu Kak Fauzia Nurbiansa. Untuk Kak Alfani, bisa di-share CV-nya Kak Gista. Ya. Gimana berbesar? Iya.
Ya, berikut CV dari Kak Gesta Fauzia Nurbiansah, SIP MA. Kak Gesta lahir pada tanggal 25 Agustus 1991 di Bogor. Pengalaman bekerja asisten for Immigration and Permit Affairs pada tahun 2013 sampai 2016. Kemudian lektur asisten and tutor pada tahun 2013 sampai 2015. Next, Kak. Ya, other experience atau pengalaman lainnya, Kak Gista pernah liaison officer Minister of Defense of the Republic of Indonesia visit to Turkey pada tahun 2019. Kemudian Komite Central Board of Muhammadiyah visit to Turkey. Dan masih banyak lagi ya pengalaman lainnya dari Kak Gista, sungguh luar biasa. Next. Nah, pendidikan yang pernah ditempuh Kak Gista yaitu Master Degree in South Asian Studies and International Relations di Turki pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian Bachelor Degree in International Relations di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2009 sampai 2013. Kemudian exchange program in International Affairs di University Utara Malaysia, yaitu pada tahun 2012. Organisasi yang pernah diikuti Kak Gista yaitu German Indonesia Studies Association in Turkey atau PPI Turki, yaitu ketua. Pada tahun 2018 sampai 2019, kemudian Head of Advisors Council Indonesia Students Association in Konya atau PPI Konya Turki, dan kemudian ada Head of Internal Department Bogor Student Association in Yogyakarta pada tahun 2011 sampai 2012. Kemudian Staff of Art and Culture Department pada tahun 2010 sampai 2011. Penghargaan yang pernah diraih Kak Gista yaitu runner up volleyball competition pada tahun 2019. Kemudian the most favorite Indonesia student in Turkey pada tahun 2019. Dan 2016 sampai 2020 meraih Award of Turkish Scholarship for Master's Degree. Pada tahun 2015, Kak Gista meraih The Best Supporting Unit in 2015. Ya. Nah, luar biasa sekali penghargaan yang pernah dicapai Kak Gista, pencapaian-pencapaian yang luar biasa, sungguh memotivasi kita semua. Baik, langsung saja saya persilahkan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, yaitu 70 menit saya serahkan kepada Kak Gista. Silakan Kak Gista. Oke, ini udah bisa langsung mulai ya? Iya Kak, udah mulai. Oke, sebentar, saya agak kurang familiar dengan Google Meet.
Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Tirta Foundation, termasuk di dalamnya Tirta sendiri sebagai pendiri Tirta Foundation. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Yohana Kristiani yang telah memberikan saya waktu pada sore hari ini. Saya ucapkan salam kenal juga untuk teman-teman semua yang pada sore hari ini sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng dengan saya. Oke, saya ucapkan juga, saya sempat terlupa kalau Tirta Foundation ini lagi merayakan milad yang ketiga ya. Saya ucapkan selamat milad, semoga Tirta Foundation selalu dan akan terus mengalirkan kebaikan kepada khususnya teman-teman pemuda yang ada di Indonesia. Oke, persentase saya bisa kelihatan ya, Yohana? Halo teman-teman semua? Belum ada, Kak. Belum muncul. Gimana? Presentasinya belum muncul kalau di saya. Mungkin ya teman-teman. Oh, ini udah. Kak. Udah ya? Udah. Oke. Jadi sesuai permintaan panitia pada kesempatan hari ini, saya coba untuk ngobrol dengan topik semangat pemuda meraih beasiswa. Sebetulnya kalau saya baca semangat pemuda itu kayak kita lagi mengenang Hari Sumpah Pemuda gitu. Cuman nggak apa-apa karena kita pemuda, jadi kapanpun kita harus memperingati hari itu. Oke, ini tadi sudah disampaikan oleh Johanna juga. Ini saya Gesta, saya asli Bogor, tapi sekarang setelah saya lulus dari Turki, saya lulus dari Turki baru tahun 2020 lalu, pada bulan Juli kalau nggak salah, Agustus udah pulang ke Indonesia dan sampai sekarang stay di Jakarta. Ini hampir sama dengan tadi, sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Turki sebagai national manager. Oke, kalau kita bicara pemuda, mungkin banyak dari para pembicara ataupun kita akan terngiang-ngiang dengan quotes-nya Bung Karno ya, yang beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Cuman untuk hari ini mungkin saya pakai yang agak ringan dulu. Kita pakai lagunya Pak Haji Rhoma Irama, yaitu Darah Muda, Darahnya Para Remaja yang selalu merasa gagah dan tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Mungkin teman-teman di sini masih pemuda semua ya dan pernah merasakan hal ini. Jika teman-teman nggak pernah merasakan ini, mungkin perlu ditanyakan kepada diri teman-teman sendiri, apakah teman-teman masih muda ataukah secara wujud teman-teman muda tapi jiwanya sudah melebihi batas umur teman-teman masing-masing. Kemudian ini konten atau poin-poin yang akan saya sampaikan pada sore hari ini sesuai dengan request dari panitia. Yang pertama adalah peran pemuda dalam kemajuan bangsa. Kemudian tips mendapatkan beasiswa luar negeri. Yang ketiga adalah sharing pengalaman beasiswa YTB atau Turkish Scholarship. Oke, kita mulai. Kalau kita lihat mungkin yang pertama adalah peran pemuda dalam kemajuan bangsa. Apa aja sih peran pemuda itu untuk kemajuan bangsa? Kalau kita melihat dari riset yang akan atau yang sudah dilakukan oleh McKinsey, sebuah konsultan, perusahaan konsultan, di dalam sebuah risetnya yang berjudul The Archipelago Economy Unleashing Indonesia's Potential, mereka mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi negara terbesar atau economic power nomor 7 di dunia. Nah, bagaimana cara bisa ke sana atau bisa
Indonesia menjadi negara nomor 7 atau di dalam versi yang lain ada yang nomor 4 ataupun nomor 3 pada tahun 2024. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa hal atau poin penting yang perlu dipertahankan dari Indonesia. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang 5%. 5% naik terus selama sampai tahun 2030 atau 2045 itu akan mencapai Indonesia peringkat ke-7 di dunia atau ke-3 dalam versi yang lain. Kemudian yang kedua adalah demokrasi yang damai. Demokrasi yang damai artinya adalah contoh ringannya adalah ketika kita ada pemilihan atau pemilihan umum kepala daerah ataupun presiden Indonesia, apakah di sana ada kerusuhan ataukah ada hal-hal yang di luar kedamaian seperti itu. Seperti contohnya mungkin ya ini yang dekat, fenomenanya dekat dengan kita pada pemilihan presiden tahun lalu, ada yang keluarga sendiri karena berbeda pandangan politik mereka musuhan, atau ada yang tadinya teman follow-an di IG, di Instagram, kemudian unfollow gitu kan. Nah, apakah demokrasi ini ke depannya akan bisa dipertahankan, dijadikan pemilu ini sebuah pesta gitu, namanya pesta itu kan untuk senang-senang gitu kan. Apakah nanti ke depannya mungkin pesta demokrasi ini malah menjadi tempat kerusuhan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah demographic dividend. Democratic dividend itu adalah bonus demografi. Bonus demografi ya di mana pada tahun 2030 atau 2045 itu Indonesia memiliki bonus demografi yang di sana banyak jumlah pemudanya ketimbang dengan jumlah orang-orang tuanya. Jadi banyak usia pemuda yang di angkatan kerja. Jadi Indonesia akan produktif dan kemudian juga di sana ekonomi akan bangkit seperti itu. Kemudian kita jika berbicara tentang pemuda, apa aja sih yang pada era milenial ini atau era global ini yang erat kaitannya dengan pemuda? Yang pertama mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Haji Roma Irama adalah prestasi karena masih membara gitu ya. Kemudian hits, sering sekali kita lihat sekarang banyak banget itu ya artis-artis TikTok, artis-artis di selebgram, di Instagram, ya, itu kan mereka mengejar hits gitu kan. Kemudian pemuda juga erat kaitannya dengan galau dan labil. Kemudian asmara, main dan nongkrong, coba-coba nakal, organisasi, gaul, belajar. Nah ini coba kalian tipe yang mana seperti itu, karena ini yang dekat-dekat dengan pemuda. Kemudian kita melihat sebuah quote dari masa depan bangsa berada di tangan pemudanya. Kemudian muncul pertanyaan, apa peran pemuda dalam kemajuan bangsa? Karena yang seperti kita lihat, pemuda Indonesia ini siap nggak sih sebetulnya untuk membawa masa depan Indonesia lebih baik, melihat Indonesia ini banyak sekali dengan tantangan, dengan masalah, tidak hanya dari luar, tapi juga di internal Indonesia sendiri banyak sekali. Seperti misalkan isu-isu di wilayah timur, ataupun di wilayah barat, maupun isu-isu politik sendiri. Apakah pemuda Indonesia ini sudah siap? Gitu? Apakah betul-betul bangsa ini berada di tangan pemuda Indonesia, ataukah tidak? Sebenarnya. Kemudian untuk menjawabnya sebetulnya banyak sekali poin yang bisa kita jabarkan untuk menjawab hal tadi. Ya pada hakikatnya adalah pemuda Indonesia ataupun di negara manapun adalah subjek dari modernisasi atau agent of change, yang mereka bisa berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Maksudnya agent of change di sini apa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran baru tanpa menyampingkan nilai-nilai yang sudah ada dalam bangsa mereka. Sebagai contoh, mereka memiliki inovasi untuk memajukan negara seperti dalam soalnya teknologi, kemudian transportasi, dan hal yang lainnya, tanpa menghilangkan budaya Indonesia sendiri. Nah, kemudian ada 3 hal penting kalau menurut saya yang harus diperhatikan
uh, oleh kita sebagai pemuda, karena saya juga mungkin masih pemuda, untuk nantinya kelak ke depannya membangun Indonesia. Karena angkatan sekarang yang sekarang sedang ada di kursi DPR, Dewan, kemudian Menteri, Presiden, itu akan kelak digantikan oleh kita-kita mungkin 20 sampai 40 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, apa saja hal yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah memperkaya diri dengan wawasan. Karena tanpa memperkaya diri dengan wawasan, kita akan dibodoh-bodohi oleh bangsa lain. Nah, hal ini mencakup dari wawasan sains, kemudian teknologi, dan hal yang lainnya. Karena mau nggak mau kita ini hidup di dunia atau di zaman era globalisasi, kita perlu berlomba-lomba untuk memperluas wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sikap kompetitif dan berdaya saing. Ini masih ada erat kaitannya dengan yang tadi. Kompetitif dan berdaya saing adalah kita memiliki rasa ingin melakukan hal yang terbaik. Nah, di sini ada perkataan atau ini adalah moto hidup saya juga termasuk, don't think to be the best, think to the best. Mungkin banyak dari kita yang ingin menjadi yang terbaik gitu. Berpikirnya, gimana saya caranya menjadi yang terbaik. Kalau menurut anggapan saya itu pemikiran yang kurang tepat, tapi kita harus berpikir bagaimana caranya kita melakukan hal yang terbaik. Karena dengan melakukan hal yang terbaik, meskipun kita tidak jadi yang terbaik, kita akan memberikan hal-hal atau dampak-dampak yang baik untuk sekitar kita. Kemudian yang ketiga, hal yang penting juga adalah networking, jejaring. Dengan kita memiliki banyak kenalan, kita memiliki banyak teman, kita punya akses kemana-mana, itu akan membuat kita lebih mudah dalam memajukan bangsa ataupun diri kita sendiri. Nah, dari 3 poin tersebut, saya kira jawabannya salah satunya, mungkin dari banyak jawaban kita bisa mendapatkan salah satunya adalah dengan mendaftar beasiswa ke luar negeri. Kenapa mendaftar beasiswa ke luar negeri? Kenapa tidak di dalam negeri saja beasiswanya? Atau kenapa nggak cara yang lain seperti itu? Nah, kalau menurut saya mendaftar salah satunya beasiswa ke luar negeri itu dapat menjawab 3 poin tadi yang memperkaya diri dengan wawasan, karena kita kelak akan belajar beasiswa, karena kan beasiswa itu bukan untuk kerja ya. Mostly beasiswa adalah untuk belajar ataupun intern, yang dimana di sana kita untuk memperkaya diri dengan wawasan, ilmu pengetahuan, dan hal yang lainnya yang tentunya belum kita ketahui di Indonesia. Kemudian dengan mendaftar beasiswa ke luar negeri, kita juga mengasah sikap kompetitif dan daya saing kita. Saya teringat dengan kata-kata A.A. Gim, ya, beliau pernah mengatakan 3M. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari hal yang terkecil, kemudian mulai dari saat ini juga. Nah, untuk memajukan bangsa, kita pastinya tidak serta-merta untuk bisa langsung memajukan bangsa ataupun negara Indonesia, tapi kita harus mulai dari yang diri kita sendiri dulu, kemudian dari yang terkecil dari saat ini juga. Ya udah, diri kita mampukah kita berdaya saing atau berkompetitif. Nah, dengan mendaftar beasiswa ke luar negeri, kita mengasah atau mengecek diri kita. Kalau jika kita lulus, berarti bisa kita simpulkan bahwa kita memiliki daya kompetitif, karena dengan melamar beasiswa itu kan melewati proses-proses yang tidak mudah, dan banyak sekali teman-teman kita atau orang-orang di luar sana yang juga ingin mendaftar beasiswa, dan tidak semua bisa diterima dalam beasiswa tersebut, tapi hanya orang-orang terpilihlah yang akan kelak diterima. Kemudian kenapa mendaftar beasiswa ke luar negeri? Ya, kemudian networking. Ketika kita berada di luar negeri, kita akan lebih terbuka. Kita akan lebih kenal banyak orang dari berbagai negeri, dari Afrika ataupun dari Eropa, dari Amerika, dari Asia sendiri. Kemudian kita juga di sana akan belajar budaya orang lain, bagaimana kita menerima perbedaan dan hal lain sebagainya. Kemudian
Kita masuk ke poin kedua adalah tips mendapatkan beasiswa luar negeri. Banyak sekali sebetulnya waktu saya masih di Turki, masuk DM ke IG saya ataupun ke WhatsApp saya yang menanyakan, Kak, bagaimana sih tips-tips atau bagi dong tips-tips untuk mendapatkan beasiswa ke Turki. Oke, ataupun luar negeri. Luar negeri itu tidak hanya Turki, tapi banyak sekali beasiswa yang ada di dunia ini. Ada, misalkan di Amerika itu ada Aminef atau Fulbright, kemudian di Inggris ada Chevening, di Korea ada KGSP, kemudian di Australia ada Australian Award Scholarship, di Turki ada Turki Busları atau Turkish Scholarship. Nah, gimana sih sebetulnya tips mendapatkan beasiswa? Sebenarnya secara general tips mendapatkan beasiswa sangat mudah. Cuman hal-hal kecil inilah yang biasanya oleh kaum milenial, pemuda, sering tidak diperhatikan. Mereka biasanya ingin instan, tiba-tiba langsung keterima, tapi itu kan hal yang tidak mungkin. Semua itu hal-hal yang pencapaian itu kan butuh proses. Nah, tapi proses yang sederhana aja kadang-kadang mereka tidak mau menjalaninya. Kemudian apa prosesnya? Nah, pertama adalah cita-citakan. Kita bisa dibilang sukses ketika kita punya cita-cita. Misalkan kita ingin lari 100 meter, kita lari melampaui 100 meter, kita bisa dikatakan sukses. Tapi kalau misalkan kita tidak punya cita-cita, apa yang mau dikejar? Seperti itu kan. Yang pertama, maka dari itu adalah cita-citakan. Kamu sebetulnya pengen beasiswa, apa motivasinya? Nah, kemudian ketika sudah punya motivasi, kemudian mencari negara yang ingin dituju. Kalau misalkan beasiswanya pengen di luar negeri, ingin di negara apa? Kira-kira, oke, saya ingin mengembangkan teknologi di Indonesia. Oke, saya mendaftar di Jerman. Kita cari beasiswa yang ada di Jerman atau di Jepang. Kayak gitu. Kalau misalkan pengen, oh iya saya pengen belajar politik yang bisa melihat di dua sisi, tidak hanya timur tapi barat. Oke, saya pengen ke Turki. Saya pengen belajar international relation atau HI yang kira-kira di sana sumbernya. Oke, saya belajar ke UK atau ke US. Atau pengen belajar hukum, nanti bisa belajar ke Netherlands atau Belanda. Kemudian hal yang selanjutnya adalah mencari informasi. Nah, informasi ini sebetulnya yang harus diperhatikan. Di zaman era globalisasi atau zaman milenial seperti ini kan teman-teman semua pasti memegang gadget ya. Di gadget itu nanti di sana ada Google. Itu teman-teman bisa mencari beasiswa apa di negara apa itu akan ada. Yang pertama yang harus teman-teman cari adalah mencari official website-nya dari beasiswa tersebut. Yang tadi saya sempat sampaikan, kalau misalkan pengen LPDP dalam negeri atau luar negeri, ya cari masuk ke website LPDP. Jangan tiba-tiba ini sebetulnya ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika ingin mendapatkan beasiswa adalah langsung bertanya kepada awardee dan menanyakan, Kak, gimana sih cara dapat beasiswa? Nah, itu adalah hal yang paling tidak disukai oleh awardee sebetulnya. Maka dari itu teman-teman awardee kadang-kadang tidak menjawab pertanyaan seperti itu. Karena semuanya sebetulnya sudah ada dalam website, official website di sana bagaimana tata caranya, apa saja yang akan di-cover dalam beasiswa tersebut, kemudian kampus apa aja yang available, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman udah misalkan nyari di Google atau di official website-nya dan mendapatkan kira-kira informasi dasar dulu, yang kira-kira sudah cukup dan kemudian ada hal yang tidak diketahui ataupun masih ada pertanyaan baru teman-teman bisa menanyakan ke awardee. Teman-teman misalkan teman-teman mencari awardee orang ataupun ada senior-senior yang sudah mendapatkan beasiswa di salah satu negara tersebut. Misalkan menanyakan tentang bagaimana menyusun LOI atau letter of intent atau motivation letter. Teman-teman buat dulu kira-kira poin apa yang beasiswa tersebut jadikan nilai plus seperti itu. Karena setiap beasiswa itu punya kriteria motivation letter yang berbeda-beda seperti itu. Nanti bisa tanya-tanya ke awardee, kemudian mungkin nanti awardee bisa menjawab, oke, beasiswa misalkan tulis awardee Australian Award Scholarship, mungkin teman-teman bisa perkuat informasi tentang tesisnya mau apa. Misalkan nanti teman-teman ke depannya setelah lulus ini mau akan menjadi apa seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa mencari informasinya dari blog ataupun vlog karena
sekarang saya lihat banyak sekali teman-teman awardee sudah menuliskan blog atau vlog. Mereka men-share tentang pengalaman dari mulai A sampai Z, seperti mendaftar sampai kuliah di negara yang mereka telah lolos beasiswanya. Kemudian hal yang selanjutnya adalah persiapkan diri. Nah, teman-teman kadang-kadang ada yang berpikir, oke, aku pengen daftar beasiswa, tapi apa yang harus aku persiapkan? Yang pertama adalah proses administrasi, dokumen-dokumen. Teman-teman siapkan misalkan, oh iya beasiswa misalkan ke luar negeri harus bisa bahasa Inggris. Oke, aku siapin IELTS. Aku cek dulu di official website-nya. Oh, ternyata Australian Award Scholarship mengharuskan IELTS minimal 6.5, 6.5 gitu kan. Oke, nanti aku belajar dulu seperti itu kan. Ataupun aku nggak kuat misalkan di IELTS, aku pengen cari beasiswa yang nggak pakai kayak gitu. Misalkan, oke, ada Turkish Bursary atau Turkish Scholarship. Nah, kemudian persiapkan juga mental teman-teman. Karena beasiswa ini nggak langsung daftar, langsung lulus gitu. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar mentalnya harus kuat. Misalkan tahun ini nggak keterima, tahun depan kalau pengen betul-betul cita-cita teman-teman adalah beasiswa itu, ya apply lagi seperti itu. Kemudian usaha. Nah, ini usaha yang tadi ini saling interconnected antara administrasi, mental, usaha ini, ya teman-teman harus berusaha tidak dadakan usahanya. Misalkan pengen daftar Turkish Scholarship tahun ini, persiapannya bulan ini juga gitu kan. Nah, itu harus ada usaha yang disiapkan, misalkan dari yang pengen daftar S1 atau yang daftar pengen S2 disiapkan dari selama masa SMA-nya atau S1-nya. Persiapkan dokumentasi seperti seminar, ikut seminar ataupun aktif di aktivitas sosial lainnya seperti itu. Kemudian hal yang sering luput adalah mendaftar beasiswa tersebut. Kadang-kadang teman-teman sudah paham semuanya, administrasi dokumen-dokumen sudah dipersiapkan, tapi nggak daftar kayak gitu, karena takut ataupun ada hal lain sebagainya atau malas biasanya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman harus mempelajari cara mendaftar dengan benar. Nanti situ biasanya di semua akun ataupun di semua website officialnya beasiswa itu akan ada tata cara mendaftar seperti apa. Kemudian membuat akun, diisi dan dilengkapi. Kalau misalkan Turkish Bursary itu semua online. Kalau misalkan ada beberapa beasiswa yang harus dikirim dokumennya ke embassy mereka atau kedutaan besar mereka di Jakarta, itu disiapkan kemudian dikirim. Nah, biasanya data diri, motivation letter, proposal tesis. Kemudian hal yang paling terpenting ada di submit. Kalaupun teman-teman sudah menyelesaikan semua, sudah misalkan akunnya, sudah mengisi motivation letter atau proposal tesis, tapi kalau tidak disubmit, teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Kemudian yang poin yang ketiga adalah sharing pengalaman beasiswa YTB, Turkish Scholarship. Oke, teman-teman mungkin pernah berpikir nggak kalau Turki itu tuh seperti apa? Kalau saya waktu dulu sebelum berangkat ke Turki, saya itu berpikir adalah Turki berbahasa Arab. Kemudian saya berpikir Turki itu sangat Islami, lebih Islami daripada Indonesia. Kemudian Turki itu gersang, gurun seperti di Timur Tengah. Ternyata hal-hal yang saya pikirkan itu salah seperti itu. Ketika saya berangkat ke Turki, jujur aja saya waktu sebelum berangkat ke Turki, saya cuma tahu 2 hal tentang Turki. Turki itu pertama adalah tanah dari Utsman, Kesultanan Utsmani atau Ottoman Empire. Yang kedua adalah Istanbul. Saya hanya tahu 2 itu doang. Nah, ini adalah perkataan dari Napoleon Bonaparte tentang Istanbul atau Turki. If the whole world was a country, Istanbul would be its capital. Kenapa Napoleon sampai bilang seperti itu? Jika dunia adalah sebuah negara, Istanbul akan menjadi ibu kotanya. Kenapa Napoleon bilang seperti itu? Nanti kita lihat kemudian. Nah, ini adalah beberapa spot di Istanbul atau di Turki. Yang ini adalah Masjid Biru, Blue Mosque.
Yang ini adalah istana Topkapi, istananya Utsmani. Kemudian yang bawah ini adalah tempat balon Kapadokia. Kemudian ini ada Tulip Garden. Nah, teman-teman mungkin yang pernah atau punya mindset berpikiran bahwa tulip berasal dari Belanda, ternyata bukan. Tulip itu tumbuh di sekitaran Asia Tengah, kemudian dibudidayakan di Turki, ini di Konya, tepatnya di kota Konya, waktu zaman Utsmania era atau zaman Utsmaniyah, kemudian dikirim ke Belanda sebagai hadiah. Nah, kemudian ini ada Aspendos, karena dulu juga Turki bagian dari Yunani, waktu zaman Bizantium. Kemudian ini juga ada Gunung Namrud, ada tempat ski juga di Turki. Nah, ini jarak dari Indonesia ke Turki. Kalau dengan flight 12 jam, kalau direct, kemudian perbedaan jamnya 4 jam. Misalkan di Indonesia sekarang udah jam 4, di Turki masih jam 12 siang. Jadi duluan di Indonesia. Kemudian Turki mungkin tidak sebesar Indonesia, dia hanya memiliki populasi 83 juta, areanya 783.000 km persegi. Kemudian mata uangnya ada Turkish lira, satu liranya 2.000 rupiah. Ekonominya ya nomor 52, tidak gede-gede amat. Tapi bersamaan dengan Indonesia, Turki masuk ke dalam anggota G20, negara-negara dengan ekonomi terbesar. Kemudian geografinya terbagi dalam 81 provinsi. Nah, ini tempat-tempat yang ada di Turki dan tadi yang saya sempat katakan di depan, saya dulu sempat berpikir Turki seperti gurun gitu kan, seperti di Timur Tengah. Ternyata enggak, di Turki hampir sama dengan di Eropa Barat atau Eropa Timur lainnya. Mereka memiliki 4 musim. Yang pertama adalah musim salju, bulan-bulan Desember sampai Februari, ini sedang salju. Kalau melihat teman-teman di sana, kemudian ada musim spring, ini tempat di mana atau waktunya bunga-bunga bermekaran. Kemudian ada musim summer, itu Agustus, sekitar Juli, Agustus, September, summer. Itu panas sekali, jangan dibayangkan panasnya sama dengan Jakarta, itu di sana lebih panas. Kemudian ada juga musim semi. Oke. Turki juga mereka terkenal dengan bolaholic, beberapa klubnya seperti Beşiktaş, kemudian mungkin Galatasaray pernah masuk ke dalam Liga Champions sampai sekarang. Kemudian, Kak, gimana sih caranya kuliah di Turki? Yang tadi kita sempat membahas tentang tips mendaftar beasiswa secara general. Kita akan bahas cara kuliah di Turki. Nah, di Turki setidaknya ada 5 cara. Mungkin ada cara lain ya, tapi setidaknya ini at least ada 5 cara mendaftar atau cara untuk kuliah di Turki. Yang pertama, dengan beasiswa YTB atau Turkish Scholarship, ini yang teman-teman bisa lihat. Yang di cover ini ada universitas, terus Turkish Language Course, selama 1 tahun, accommodation, tuition fee, monthly tip and, kemudian flight ticket, ini health insurance, semuanya itu akan di-cover oleh Turkish Scholarship. Kemudian yang kedua adalah TDP. Untuk TDP ini agak sedikit berbeda dengan Turkish Scholarship. Kalau Turkish Scholarship dari negara, TDP juga tetap dari negara, tapi kalau Turkish Scholarship mereka membuka untuk semua jurusan, sedangkan TDP sendiri untuk hanya jurusan agama. Kemudian ada juga beasiswa kampus, seperti misalkan di Istanbul ada beasiswa di Ibnu Khaldun University dan Sabahattin Zaim University. Kemudian ada beasiswa dengan biaya sendiri, dan yang terakhir yang saya tidak rekomendasikan adalah lewat agent. Nanti seperti mungkin teman-teman pernah dengar, ini juga hal yang dialami oleh teman-teman di Jerman. Banyak yang mereka pergi atau studi di Jerman menggunakan agent. Kita bayar sekian rupiah, kemudian nanti agentnya akan mendaftarkan di sana. Kemudian apa sih Turki Bus Lari? Nah, Turki Bus Lari ini sebetulnya di bawah negara, di bawah dari lembaga diaspora Turki di luar negeri. Nah, terdapat beberapa jenis beasiswa yang mencakup semuanya dan full-time programs, S1, S2, dan S3. Jadi teman-teman yang baru lulus SMA bisa daftar sini.
Kemudian yang dari S1 pengen ke S2 juga bisa daftar, S2 dan ke S3 juga sama. Nah, ini foto teman-teman wisudawan dengan Pak Erdogan, Presiden Turki. Kemudian apa aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk daftar beasiswa di Turki? Nah, ini beberapa mungkin teman-teman bisa lihat. Untuk yang S1 akademiknya akan dinilai 70%. Untuk jurusan selain kedokteran. Untuk kedokteran akan 75%. Jadi teman-teman yang nilainya bagus ketika SMA ataupun kuliah, nah nanti akan dilihat bobotnya adalah 70%. Tapi jangan takut, bagi teman-teman yang IP-nya misalkan ketika kuliah nggak terlalu bagus, itu masih ada kesempatan karena Turki Buslari atau Turkish Scholarship juga melihat teman-teman yang punya potensi di bidang sosial ataupun bidang keorganisasian lainnya. Kemudian minimum kriteria usia untuk teman-teman yang pengen daftar S1 itu 21 tahun, S2 30 tahun, S3 35 tahun. Nah, semua penduduk dari semua negara itu bisa daftar. Jadi teman-teman ketika lolos ke sana, Turki bisa ketemu teman-teman dari ujung sampai ujung. Maksudnya apa? Dari benua Afrika, Amerika, Eropa, Asia, semua teman-teman bisa ketemu di sana. Karena beasiswa ini untuk semuanya. Nah, kemudian cara mendaftarnya, buka website turkiyebuslari.gov.tr, kemudian klik apply. Selain dari website ini, teman-teman jangan pernah klik atau jangan pernah mendaftarkan diri di sana, karena ada beberapa agen yang nakal membuat memirip-miripkan seperti ini, kemudian daftar dan minta charge atau meminta biaya ketika pengen kuliah di Turki. Jadi pastikan website officialnya yang diklik teman-teman ketika pengen daftar Turki Buslari atau Turkish Scholarship. Kemudian teman-teman bisa buat akun di https://turkiyebuslari.gov.tr. Nanti teman-teman yang bingung misalkan nanti ketika muncul pertama kali di homepage Turki Buslari ini bahasa Turki, tinggal klik yang sebelah sini untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, kurang lebih seperti ini halaman loginnya. Yang tadi teman-teman klik TBBS itu, nanti teman-teman bisa login dulu kalau sudah punya akun, kalaupun belum register. Ini buatnya sangat simpel dan sependek pengalaman saya, proses pendaftaran Turki Buslari adalah proses pendaftaran beasiswa tersimpel kalau menurut saya, karena semuanya tidak perlu ada yang dikirim, mereka semuanya online dan prosesnya mungkin hampir sama dengan kita membuat sosial media seperti Facebook ataupun LinkedIn. Kemudian ini nanti kalau teman-teman udah isi data diri, nanti juga mengisi juga hal-hal ini apa saja yang pernah dilakukan, kemampuan berbahasa, kemudian dulu pernah sekolah di mana aja, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat persyaratan dokumennya. Nah, untuk ijazah ataupun keterangan lulus sementara biasanya buat teman-teman yang belum lulus, tapi misalkan tahun ini udah mau lulus. Karena beasiswa Turki biasanya buka tiap tahun di awal tahun, seperti pada tahun ini dia buka pada tanggal dia buka 10 Januari sampai 20 Februari. Nah, biasanya kan mereka buka pendaftaran tanggal 10 sampai 20 Februari, kemudian akan berangkatnya itu September, karena harus melalui proses dulu. Nah, biasanya kan teman-teman ada yang belum lulus, dan biasanya mereka meminta surat keterangan lulus sementara dari sekolah. Nah, kemudian ini yang harus dibahasa Inggriskan. Untuk hal-hal ini sebetulnya tidak perlu bahasa Inggris tersumpah dulu. Kalau untuk proses pendaftaran teman-teman cukup ditranslate, yang penting kira-kira itu translate-nya benar, seperti itu. Jangan ngasal Google Translate di copy paste aja. Kemudian transkrip akademik ini juga harus ditranslate ke bahasa Inggris. Hasil international exam, GRE, GMAT, GMAT, YDS, YOS. Nah, ini tidak wajib seperti yang TOEFL, IELTS itu untuk mendaftar Turkish Buslari tidak wajib. Hanya optional, ada beberapa kampus yang request ataupun mempersyaratkan itu. Tapi secara general, Turkish Buslari tidak mensyaratkan hal-hal itu.
Nah, untuk PhD dan master, kita harus menyiapkan riset proposal dan contoh karya tulis yang sudah pernah dibuat. Semuanya di-upload di akun aplikasi via online di website resminya di atas. Tidak ada yang dikirim-kirim ke kedutaan ataupun ke pihak panitia. Nah, ini yang di cover untuk S1 penempatan universitas. Nanti teman-teman bisa memilih universitas, jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus di Turki dulu. Tapi teman-teman tinggal pilih aja, nanti ada kolomnya ketika di homepage aplikasi itu, nanti teman-teman bisa pilih kampus kira-kira yang teman-teman pengen tuju. Kalau nggak salah ada sekitar 12 opsi, nanti diurutkan, misalkan yang pertama itu teman-teman yang pengen banget, kedua yang pengen aja, kemudian seterusnya. Kemudian uang saku 800 tele, jika 800 tele dikali 2.000 itu sudah sekitar 1.600.000 mungkin ya. Ini cukup buat teman-teman S1 karena makan, biaya pendidikan, biaya asrama itu sudah di cover sama Turkish Scholarship. Jadi ini cuma untuk jajan aja, untuk beli pulsa gitu. Nah, asuransi kesehatan juga termasuk, dan untuk beasiswa Turkish Buslari atau Turkish Scholarship itu mengharuskan untuk mengikuti kelas bahasa Turki selama 1 tahun. Nah, karena pada faktanya kuliah di Turki itu rata-rata menggunakan bahasa Turki di kelasnya. Hanya beberapa program atau universitas yang melakukan pakai bahasa Inggris seperti itu. Kemudian untuk S2 dan S3 sama dengan di atas, hanya nominalnya saja uang jajannya aja yang berbeda. Kalau S2 1.100, kalau S3 1.600 per bulan. Nah, proses seleksi yang akan dilalui ada 4 tahap. Yang pertama adalah seleksi berkas. Teman-teman upload dulu berkasnya ke online itu, ke aplikasi, kemudian menunggu sekitar 1-2 bulan. Setelah itu panitia akan melakukan shortlisting atau penjaringan, dan teman-teman yang secara administrasi lolos akan maju ke interview. Nanti dari panitia akan dikirimkan email. Bagi yang tidak lolos biasanya tidak dapat email sampai kapanpun. Bagi yang beruntung mungkin teman-teman akan dapat pemberitahuan bahwa teman-teman tidak lolos. Tapi kebanyakan yang tidak, karena jumlah pendaftar yang mengikuti proses ini akan sangat banyak. Waktu zaman saya itu kalau nggak salah ada 100.000 orang, jadi kemungkinan panitia kewalahan. Jadi nggak semuanya dibalas yang tidak lulus. Hanya teman-teman yang lulus saja yang akan diberikan notification atau email balasan bahwa teman-teman lulus dan melanjutkan untuk interview atau wawancara. Nah, kemudian di interview ini biasanya nanti ada orang Turki langsung yang akan datang dari tim panitia, datang dari Turki langsung ke Indonesia. Dan di sana teman-teman akan diwawancara, ditanya motivasinya apa, kemudian kenapa harus Turki gitu. Dan kemudian setelah lolos, misalkan dinyatakan lolos wawancara, teman-teman akan melakukan persiapan keberangkatan. Nah, di sini pun akan ada proses shortlisting atau penjaringan kembali. Kalau setiap tahunnya untuk Turkish Buslari atau Turkish Scholarship mengambil awardee dari teman-teman mahasiswa Indonesia sekitar 50. Itu termasuk di dalamnya S1, S2, dan S3. 50 atau sampai 60 seperti itu. Nah, ini tadi yang tahapan wawancaranya. Sorry. Ini teman-teman bisa lihat. Ini kampus di Turki, suasananya ini di Istanbul University, ini di Ankara. Kemudian ini di Konya. Ya, sebetulnya dari sisi fasilitas memang kampus-kampus di Turki lebih baik dari fasilitas. Mungkin untuk beberapa kampus atau secara general mereka lengkap dan oke gitu. Setiap kampus itu tidak berbeda jauh dengan kampus lainnya, terutama kampus-kampus negeri. Cuman kalau misalkan untuk akademis itu hampir 11-12 dengan di Indonesia, kalau yang saya lihat. Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat di sini transportasi di Turki ada kereta cepat, terus biasanya ini untuk sehari-hari adalah ada tramway, ada metrobus atau subway, ada ferry untuk perjalanan dari Istanbul Asia ke Istanbul Eropa, kemudian ini juga ada kayak busway.
ada tramway di Istanbul, ini yang tramway, salah satu tramway tertua di dunia, ada bis juga. Nah, ini mungkin informasi lainnya buat teman-teman, kalau misalkan ke Turki, aduh, aku masih takut nih berangkat ke Turki, ke luar negeri baru pertama kali gitu kan. Nah, saya selalu menekankan kepada teman-teman yang mempunyai keraguan seperti itu, jangan ragu dan jangan takut kalau halangannya hanya takut sendirian di sana. Enggak, teman-teman, di Turki itu pelajar Indonesia ada 2.500 pelajar atau lebih mungkin. Itu per 2020 dari SMA sampai S3. Nah, kita itu punya perhimpunan yang namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki atau PPI Turki. Nah, ini salah satu momen tahunan kita berkumpul dari semua kota, dari 81 kota itu perwakilan-perwakilannya kumpul dalam satu tempat, orang-orang Indonesia semua, pelajar Indonesia semua, untuk membahas perhimpunan atau musyawarah besar. Nah, di sana juga ada teman-teman dari ormas besar seperti Muhammadiyah, kemudian NU. Nah, ini kegiatan lainnya. Ini dengan Pak Duta Besar, Pak Wardana yang sekarang sudah berganti. Kemudian ini juga ada coaching klinik. Kita juga ikut conference, jadi panitia waktu itu, conference di Madrid, kerjasama dengan PPI Spanyol. Ini juga ada proses atau kegiatan Mentari dari Turki, teman-teman mungkin pernah lihat di Net TV. Nah, ini Mentari dari Turki, ini modelnya seperti KKN. Karena di Turki kuliahnya tidak ada KKN, maka kita buat KKN. Nah, ini waktu itu di Belitung, sekitar 1 minggu di sana. Kemudian ini juga ada Hari Budaya, kita memperkenalkan Indonesia di Turki. Dan sholat id bersama di Wisma KBRI Ankara. Misalnya ini kedatangan pejabat-pejabat seperti Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, Wali Kota Surabaya, dan banyak lagi sebetulnya, ada menteri. Dan Turki adalah salah satu destinasi pariwisata dan kerjasama favorit untuk pemerintah Indonesia. Sudah banyak sekali ketika saya di sana, sehingga Pak Jokowi sendiri pernah datang atau visit ke Turki untuk membahas kerjasama, karena Indonesia menganggap Turki salah satu partner penting. Seperti itu. Nah, ini juga ada program Ramadan untuk teman-teman kita yang korban perang Suriah. Ini juga ada kita jalan-jalan ke ASEAN, diskusi di sana. Dan ini diskusi dengan LIPI. Kita juga jalan-jalan ke net untuk refreshing dan pengen tahu bagaimana ke depannya prospek teman-teman di Turki yang khususnya lulusan atau jurusan media, komunikasi itu bisa kerja atau diserap di net. Nah, cuman teman-teman setelah melihat hal tadi itu, jangan berekspektasi bahwa kuliah di Turki ataupun di negara manapun di luar negeri itu hanya senang-senang aja. Misalkan jalan-jalan, lihat salju, jalan-jalan ke tempat-tempat bagus. Enggak, sebenarnya mungkin kalau teman-teman punya teman atau saudara yang kuliah di luar negeri, mungkin mereka akan memperlihatkan itu di sosial medianya gitu. Padahal pada kenyataannya ya itu hanya short time-nya aja. Misalkan mereka lagi refreshing, karena kesehariannya kuliah di luar negeri itu ya sama beratnya seperti di Indonesia, bahkan beberapa mungkin lebih berat. Sampai ini teman saya, kalau di foto yang sebelah ini, teman saya ini banyak sekali revisiannya yang sebelumnya waktu di Indonesia jarang direvisi gitu. Tapi kalau ketika waktu di Turki dia dapat banyak revisi dan tesisnya nggak selesai-selesai. Jadi ya kita harus kembali lagi ke niat awal bahwa untuk keluar negeri adalah untuk motivasinya untuk belajar, bukan hanya untuk semerta-merta jalan-jalan. Jalan-jalan adalah bonus karena kita tadi itu wawasan itu tidak hanya didapat dari belajar di kelas, tapi di luar kelas pun kita dapat menambah wawasan, mendapat relasi seperti itu. Saya teringat perkataan Dubes Wardana, Dubes Indonesia untuk Turki yang sudah diganti itu, beliau mengatakan seperti ini kepada kami teman-teman di Turki. Kuliah di Turki itu tidak ada bedanya dengan di Indonesia, bahkan mungkin beberapa kampus ada yang tidak lebih bagus daripada Universitas Jember, kata beliau. Cuman yang membedakan kuliah di luar negeri ataupun di Turki adalah networking atau jejaring. Nah, maka dari itu kita harus memaksimalkan itu. Karena di jaring itu knowledge atau wawasan itu yang harus dipupuk ketika di luar negeri. Karena ketika sampainya kembali ke Indonesia,
kita diwajibkan mendapatkan insight baru, hal-hal yang baru yang di luar negeri ada, di Indonesia tidak ada, dan itu positif. Dan tugas kita adalah membuat Indonesia mengadaptasi hal tersebut, hal-hal positif tersebut, sehingga Indonesia ke depannya akan maju seperti itu, seperti dan memiliki daya saing seperti negara-negara di luar. Nah, ini mungkin perkataan terakhir saya buat teman-teman yang mengejar beasiswa. Beasiswa itu ibarat jodoh. Mau dipaksakan seperti apapun, kalau nggak berjodoh itu nggak bakalan ketemu. Misalkan, oh, udah pacaran 5 tahun tapi nggak apa namanya, nggak jodoh, itu nggak bakalan nikah juga gitu kan. Sama kayak beasiswa gitu, dikejar terus. Kalau nggak jodoh, mereka nggak bakalan kita dapetin. Tapi ya namanya jodoh kan, kalau nggak dicari dan nggak diusahain, dia tidak akan datang sendiri. Nggak bakalan kita nggak nge-apply, kita nggak submit aplikasi kita untuk beasiswa, nggak bakalan kita dapat beasiswa sendiri. Kecuali kita anak orang kaya dan ataupun kenal dengan orang-orang besar seperti itu. Nah, baru mungkin mereka lagi iseng pengen nawarin kita beasiswa, bisa aja kayak gitu. Nah, maka dari itu poin terpenting adalah kerja keras, siapkan berkas, tingkatkan aktivitas dan kualitas. Tentunya doa dan restu orang tua juga berperan penting untuk kita mendapatkan beasiswa di luar negeri, karena luar negeri adalah jauh, yang kita nanti di depannya itu kan tidak bisa ketemu dengan orang tua kita. Nah, maka dari itu hanya doa yang mempersatukan kita. Itu insya Allah kalau semuanya itu dilaksanakan, kita dapat hal yang terbaik, meskipun tidak beasiswa itu, tapi yang terbaik mudah-mudahan kita dapatkan itu. Nah, thank you. Mungkin itu dari saya. Lebih ke mungkin teman-teman nanti kalau mau ada yang bertanya atau diskusi lainnya, silahkan. Saya kembalikan ke Yohana. Terima kasih banyak, Yohana. Ya, makasih Kak Gita. Sangat menarik ya teman-teman. Saya saja menjadi tergugah untuk lebih semangat untuk meraih cita-cita. Terima kasih Kak Gita untuk materi yang luar biasa ini. Sebelumnya mohon maaf kamera saya ada error, jadi gelap. Karena jaringan juga tidak stabil di sini. Ya, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk 3 pertanyaan dulu. Nanti misalnya masih ada waktu, akan saya buka sesi tanya jawab untuk selanjutnya. Bisa raise hand atau open mic yang ingin bertanya, nanti akan saya tunjuk. Mohon maaf tadi saya sempat keluar karena jaringan. Teman-teman bisa diulangi tadi siapa yang ingin bertanya? Diutamakan yang raise hand sama open mic ya.
Cuk, ante saya. Apabila nggak ada yang raise hand atau open mic, saya akan bacakan yang di chat. Ini dari Zulfa Naura Nadzifa. Kalau boleh tahu, kenapa kakak dulu akhirnya memilih Turki sebagai tujuan studi lanjutan? Terima kasih. Untuk Kak Gesta, mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Dikumpulkan dulu boleh. Itu ada yang raise hand juga, saya lihat. Septi Hairullah. Halo Kak, izin bertanya Kak. Iya. Ya, Oh, iya. Untuk pertanyaan saya Kak, balik lagi tentang beasiswa YTB itu sendiri kan, bagaimana cara kita mengisi LOI dan semua data-data kita kan Kak. Nah, apakah tidak adanya IELTS dan TOEFL itu akan sangat berpengaruh untuk kelulusan kita Kak? Terima kasih Kak. Baik, ini dikumpulkan dulu ya Kak. Jadi kurang boleh. satu pertanyaan atau langsung dijawab? Boleh kita jawab dulu deh yang ini. Oh ya, Yang baik, dari silakan. Dari Zulfa dulu ya. Baik Kak. Kenapa akhirnya memilih Turki sebagai tujuan studi lanjutan? Oke. Sedikit cerita mungkin sebetulnya dulu itu mungkin Turki bukan jadi pilihan utama saya ya. Saya waktu itu punya cita-cita untuk ke UK, kemudian ke Jepang. Tetapi pada waktu itu saya ke UK, IELTS saya belum sampai waktu itu ya. Nah mungkin ini nanti bisa menjawab juga siapa namanya Septia Hairullah. Nah, IELTS saya belum sampai dan saya sudah kadung pengen kuliah ke luar negeri gitu kan. Nah, akhirnya terkerucutlah menjadi Jepang waktu itu. Saya mendaftar di Hiroshima University dan kebetulan pada waktu itu beasiswa Turki juga sedang buka gitu. Jadi ada dua opsi pada akhirnya, yang Jepang kemudian yang Turki ini. Saya kemudian karena tadi itu saya biasanya kalau apa-apa minta restu ataupun pertimbangan orang tua dulu. Setelah itu baru orang tua lebih condong saya untuk ke Turki. Nah dari situ baru kalau saya pelajari Turki itu sebetulnya seperti apa gitu kan. Karena yang tadi saya udah awal-awal saya bilang, saya di Turki itu hanya tahu dua, tentang Ottoman Empire dengan Istanbul gitu kan. Kemudian saya pelajari Turki, ternyata Turki adalah salah satu tempat terbaik untuk belajar HI juga. Karena kalau misalkan kita HI, anak-anak HI, hubungan internasional, biasanya kita yang belajar di Indonesia HI itu akan fokus kepada Asia Pasifik. Nah, dengan kita kuliah di Turki dan kita bisa melihat kedua sisi. Kalau misalkan di Indonesia kita lebih ke timur meskipun global, tapi isu-isunya kebanyakan yang di timur. Tapi kalau kita kuliah di HI, kita bisa melihat ke barat dan ke timur dalam satu waktu. Karena Turki terletak di tengah benua, di tengah dunia seperti itu. Yang tadi disampaikan oleh Napoleon Bonaparte itu kan kalau dunia satu negara, Turki jadi ibu kotanya karena letaknya Turki sendiri di tengah-tengah dan isu-isu yang berkembang di Turki itu tidak hanya isu-isu dari timur, tapi mereka juga membahas isu-isu dari barat seperti itu. Jadi akhirnya saya bulatkan di Turki dan ketika sampai di Turki betul sesuai dengan ekspektasi saya. Berita-berita yang di Turki tidak hanya berita-berita yang ada di timur ataupun Asia, tapi berita-berita yang beredar itu juga yang di barat seperti itu. Jadi emang cocok untuk teman-teman yang ingin belajar HI, terutama HI yang lebih ke politik seperti itu. Itu mungkin. Dan kemudian karena tadi ini mungkin nyambung ke yang punyanya pertanyaan Septi Hairullah, bagaimana caranya mengisi LOI, motivation letter. Nah, semua itu nanti Septi bisa masukkan di aplikasi. Jadi
di aplikasi itu ada kolomnya untuk LOI atau motivation letter, ataupun kalau mau masuk S2 atau S3 nanti ada proposal tesis. Nah, nanti di situ ada cuman beberapa 3.000 kata, jadi cuman sedikit sekali. Nah, nanti bisa Septi isi di situ. Jadi mereka tidak butuh kata-kata yang panjang, tidak perlu berbunga-bunga, tapi to the point. Nah, di sana. Nanti to the point di sana, dan kemudian apakah IELTS dan TOEFL sangat mempengaruhi? Nah, tadi yang saya sudah sampaikan tergantung. Septi mau pilih kampus yang apa. Misalkan nanti di situ ketika milih kampus itu bisa diklik di situ kampusnya request tambahan dokumen apa aja. Misalkan ada namanya kampus HJTP University di Ankara. Nah, biasanya kalau klik HJTP itu nanti mereka mengharuskan adanya IELTS misalkan 7 atau TOEFL misalkan 550. Nah, tapi ada juga kampus lain yang tidak mensyaratkan itu. Jadi, sebetulnya untuk lulusnya sendiri UITB itu tidak terlalu berpengaruh, hanya poin tambah aja. Tapi nanti misalkan, karena kan seperti ini, ketika lulus beasiswa Turki, teman-teman tidak langsung kuliah. Kecuali teman-teman sudah punya sertifikat C1 levelnya. Karena di Turki, bahasa Turki itu ada level A1, A2, B1, B2, C1, dan C1 plus atau C2. Nah, kalau teman-teman sudah punya sertifikat C1, teman-teman bisa langsung kuliah. Tapi kalau belum, teman-teman harus belajar bahasa Turki dulu selama 1 tahun. Nah, jadi kemudian untuk lulus itu tidak butuh sebetulnya menurut saya TOEFL dan IELTS. Nanti kalau misalkan sudah lulus bahasa Turki, teman-teman baru akan mengajukan atau daftar ulang di kampus. Nah, baru di situ yang akan diminta IELTS ataupun TOEFL, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi Septi jurusan IPA di SMA, namun passionnya di HI, apakah bisa lanjut dalam YTB? Ya bisa. Banyak teman-teman yang dulunya SMA-nya IPA, kemudian lanjut di HI. Termasuk saya juga waktu dulu SMA-nya IPA, dan sekarang saya S1 dan S2 HI juga gitu. Jadi possibility-nya tinggi, tergantung nanti lulus atau tidak dan bagaimana Septi bisa mempresentasikan diri Septi ketika wawancara, terutama bahwa anak IPA juga bisa concern terhadap HI atau politik, seperti itu. Jadi ketika wawancara itu poin yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita bisa menjual diri kita dalam artian positif. Bagaimana kita bisa berkontribusi tidak hanya untuk negara Turki tapi juga negara kita. Biasanya misalkan anak HI, saya misalkan contoh pertanyaannya waktu itu, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus dari Turki? Saya waktu itu karena saya anak HI, saya akan mempererat kerjasama hubungan Indonesia dan Turki. Waktu itu konteksnya dalam bidang pendidikan, tapi pada akhirnya ya, itu kan hanya angan-angan saja ya, cita-cita saja. Karena kita belum tahu, kita bukan cenayang, kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Nah, pada akhirnya saya kembali ke Indonesia, meskipun bukan dalam bidang pendidikan, saya tetap bekerja sama atau bekerja dalam bidang kerjasama Turki dan Indonesia, tapi di bidang lain atau di bidang industri seperti itu. Itu mungkin Yohana yang untuk 2 pertanyaan pertama tadi. Ya baik Kak, terima kasih. Apakah Kak Septi sama Kak Zulfa sudah jelas? Atau masih ada sanggahan? Sangat jelas Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau open mic? Kalau nggak ada, saya akan bacakan yang di chat. Dari Putri Karunia, Kak, poin-poin apa yang bisa menambah nilai saat seleksi berkas beasiswa TDV Imam Hatip? Silakan Kak Gista. Untuk TDV Imam Hatip, ya Imam Hatip itu beasiswa yang diberikan oleh kita bilangnya apa ya, organisasi keagamaan tapi di bawah pemerintahan di Turki gitu ya. Dan ini dikhususkan untuk anak-anak SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, poin-poin yang bisa
menjadi nilai tambah. Yang pertama hampir sama sebetulnya, motivasinya apa ketika daftar ke sana gitu. Misalkan motivasinya biasanya kalau yang saya lihat teman-teman yang mendaftar Imam Khatib itu mereka ingin lebih memperkuat atau mempelajari sejarah Islam sendiri seperti itu. Dan nah itu tentunya harus di support, tidak hanya keinginan tapi harus dikasih tahu bahwa sebelum saya mendaftar ini tuh misalkan saya sudah tertarik dengan History of Ottoman Empire misalkan seperti itu, di mana Ottoman Empire sendiri melakukan atau menerapkan hukum Islam di dalam perpolitikannya. Itu hanya contoh, tapi hal lain mungkin teman-teman bisa mengexplain atau bisa menitik beratkan bahwa teman-teman sudah concern atau lulusan pesantren, concern dalam ilmu agama, kemudian punya hafalan Quran, dan mungkin bisa ditambah dengan bahasa Arab seperti itu. Itu mungkin poin-poin secara generalnya. Cuman kalau misalkan siapa tadi yang Putri Karunia ya, yang TDP itu ya. Kalau misalkan nanti Putri emang betul pengen daftar itu dan pengen lebih tahu detailnya, nanti saya kasih kontaknya teman-teman yang lulusan TDP Imam Khatib seperti itu. Oke, Yohana. Ya, baik Kak Gesta, terima kasih atas jawabannya. Apa kata Putri Karunia sudah jelas? Masih ada sanggahan? Ya, kalau udah jelas karena waktunya sudah habis, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab atau belum bisa dibacakan karena waktunya juga udah nggak cukup. Jadi kita akhiri sampai saat ini. Jadi sesi tanya jawab sudah selesai, maka kita akan menuju selanjutnya yaitu penutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepada Kak Gesta untuk jawabannya, sungguh luar biasa. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan pada webinar dengan materi Semangat Pemuda Meraih Beasiswa pada sore hari ini, yaitu masa depan bangsa berada pada tangan pemudanya. Pada hakikatnya, pemuda adalah agen of change. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan oleh pemuda. Yang pertama, memperkaya diri dengan wawasan, sikap kompetitif dan berdaya saing. Ketiga, networking. Untuk menjawab 3 poin tersebut, bisa dengan cara mendaftar beasiswa luar negeri. Dan semua itu pasti butuh proses, tidak ada yang instan, semangat dan pantang menyerah. Ya, baik. Itu tadi kesimpulannya. Terima kasih juga untuk Kak Gesta atas penyampaian materi yang sangat luar biasa yang dapat menjadi motivasi, dampaknya juga sangat bermanfaat buat teman-teman untuk kedepannya. Terima kasih Kak. Untuk teman-teman nanti bisa share insight acara kita webinar ini ke sosial media masing-masing ya, dan tag tirtafoundation.id. Sebelum acara selesai, kita bisa foto bersama dulu, lainnya bisa on cam, dan nanti operator bisa share screen, bisa screenshot, silakan untuk operator. Untuk teman-teman dimohon on cam ya. Ayo on cam, ini masih pada sorry loh, ayo on cam. Bisa on cam ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya gelap, soalnya kameranya lagi error. Untuk Yosua dan Syaramadan, Alfiana, belum on cam ya.
Gimana operator? Apakah sudah? Ini saya mau nggak ada. Aku boleh. Gimana Kak Alfani? Halo Kak Alfani, apakah sudah? Kayaknya di saya tetap nggak muncul deh untuk gambarnya. Oh bentar, saya bantu. Baik, sudah ya? Sudah ya Kak Alfani? Halo Kak Alfani? Ini pada off-cam ya? Teman-teman, mohon on-cam sebentar ya. Bentar lagi udah selesai kok. Ayo off-cam yuk. On-cam maksudnya. Bentar. Untuk teman-teman, waktunya mohon. Ayo yang lain yuk. Udah seadanya aja Kak Alfani. Udah ya Kak? Oke, terima kasih Kak Alfani. Nah, baik. Untuk semuanya, sebelum kita tutup acara ini, kita boleh tutup dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman sudah berpartisipasi pada webinar kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Gista untuk penyampaian materinya yang luar biasa untuk memotivasi kita. Terima kasih juga kepada Pemkab Jawa Timur yang telah membantu acara ini berlangsung. Dan terima kasih untuk semua panitia yang telah membantu acara ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Selamat sore dan sampai bertemu di lain waktu. Sampai jumpa teman-teman. Mbak Isok aktifin aja. Sudah boleh keluar, teman-teman.